Sinta, seorang CEO muda dengan hidup serba mewah, tiba-tiba diguncang kenyataan saat seorang pengemis tua memanggilnya anak. Apakah benar wanita itu ibunya yang selama ini hilang, atau hanya tipuan yang akan menghancurkan hidupnya? Temukan jawabannya dalam kisah penuh air mata dan pengkhianatan ini. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Jakarta pagi itu masih penuh hiruk-pikuk. Jalanan macet, klakson bersahut-sahutan. Orang-orang bergegas dengan wajah lelah. Namun di balik jendela kaca hitam sebuah mobil sedan mewah, dunia terasa berbeda. Sinta duduk di kursi belakang, mengenakan setelan kerja berwarna putih tulang yang rapi. Wajahnya tenang. Matanya fokus menatap layar tablet yang menampilkan grafik saham perusahaan. Suara bising di luar tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Di usia 30 tahun, Sinta sudah menjadi CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Banyak media menjulukinya sebagai perempuan besi, karena sikapnya yang dingin dan tegas dalam mengambil keputusan. Karyawan menghormatinya, rival bisnis menaruh segan, sementara investor menganggapnya jaminan kesuksesan. Hidupnya seperti mimpi yang berhasil diwujudkan. Rumah mewah di kawasan elit, mobil berganti setiap tahun, dan undangan pesta eksklusif yang tidak pernah sepi. Namun di balik semua itu, ada sisi lain dari Sinta yang jarang terlihat. Ketika tirai malam turun dan sorak-sorai dunia bisnis mereda, kesepian seringkali menyelinap. Ia terbiasa menutupinya dengan pekerjaan. Seolah-olah sibuk adalah alasan terbaik untuk tidak memikirkan hal-hal yang membuat hatinya terasa kosong. Pagi itu ia menjadwalkan rapat penting dengan tim direksi. Sopirnya Pak Rudi sudah hafal kebiasaannya. Tidak banyak bicara di perjalanan. Sinta lebih suka tenggelam dalam data dan rencana. Hanya suara singkat yang terdengar ketika ia memeriksa arloji peraknya. Jam 9. Tepat kita harus sudah sampai, ucapnya singkat. Siap Bu, jawab Pak Rudi dengan nada hati-hati. Ketegasan Sinta memang membuat banyak orang menjaga jarak. Bahkan dengan sopir pribadinya yang sudah bekerja bertahun-tahun. Hubungan mereka tidak lebih dari sekadar profesional. Sinta percaya menjaga jarak adalah cara terbaik agar dirinya tetap dihormati. Sesampainya di kantor, gedung tinggi dengan kaca berkilau memantulkan cahaya matahari. Logo perusahaan yang ia bangun terpampang besar di lobi. Karyawan yang berpapasan segera menunduk sopan, mengucapkan salam singkat. Sinta hanya mengangguk tipis. Senyum jarang sekali muncul dari wajahnya. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia memilih menjaga citra sebagai pemimpin yang tak bisa digoyahkan. Rapat pagi itu berjalan sesuai rencana. Sinta mendengar laporan penjualan, strategi pemasaran, hingga usulan ekspansi. Sesekali ia mengajukan pertanyaan tajam yang membuat ruangan hening. Bagi sebagian orang, rapat bersama Sinta terasa menegangkan. Namun, bagi Sinta sendiri, itulah momen di mana ia merasa benar-benar hidup, mengendalikan arah perusahaan, membuktikan bahwa dirinya layak berada di puncak. Setelah rapat usai, ia kembali ke ruangannya yang luas dengan pemandangan kota. Dinding kaca memperlihatkan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Ia duduk di kursi empuk, membuka laptop, lalu menyesap kopi hitam. Semua terlihat sempurna, tapi entah kenapa, ada rasa hampa yang menyelinap, seperti ruang kosong di sudut hatinya yang tak bisa diisi dengan angka keuntungan ataupun prestasi. Pikiran Sinta sempat melayang pada keluarganya, bukan keluarga biologis, melainkan ayah angkatnya Darmawan, seorang pengusaha yang keras dan disiplin. Dialah yang membesarkan Sinta sejak kecil. Hubungan mereka bisa dibilang jauh dari kata hangat. Darmawan tidak pernah menunjukkan kasih sayang dengan pelukan atau kata-kata manis.
Sebaliknya, ia mendidik Sinta dengan aturan ketat. Belajar tanpa celah, berprestasi tanpa henti dan tidak boleh menunjukkan kelemahan. Kesuksesan adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Begitu kata ayah angkatnya yang masih terus terngiang di telinga Sinta. Sejak kecil Sinta sudah terbiasa mendengar kalimat itu dan mungkin itulah yang membentuk dirinya menjadi pribadi seperti sekarang. Kuat, ambisius, tapi juga kaku dan sulit dekat dengan orang lain. Hubungannya dengan Darmawan semakin renggang seiring waktu. Meski tinggal di rumah yang sama, percakapan mereka sebatas urusan pekerjaan atau bisnis. Tidak ada tanya kabar penuh kehangatan. Tidak ada makan malam dengan tawa ringan. Semua serba formal. Seolah-olah mereka adalah mitra bisnis, bukan ayah dan anak. Sinta sendiri tidak pernah benar-benar tahu tentang asal-usulnya. Darmawan jarang bercerita bagaimana ia bisa menjadi bagian dari keluarganya. Yang Sinta tahu, ibunya meninggal sejak ia masih kecil. Setidaknya begitu yang pernah diceritakan ayah angkatnya dengan nada singkat. Sinta tidak berani banyak bertanya. Baginya, menggali masa lalu sama saja membuka luka yang tidak perlu. Namun diam-diam di balik wajah dinginnya, ada kerinduan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali melihat seorang ibu menggandeng anaknya di jalan, ada rasa aneh yang menusuk. Bukan iri, tapi seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ia menepis perasaan itu dengan bekerja lebih keras. Seolah-olah prestasi bisa menggantikan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan. Sore hari setelah semua urusan kantor selesai, Sinta pulang ke rumahnya yang megah di kawasan Menteng. Begitu masuk ke dalam, suasana hening langsung menyambut. Tidak ada suara anak kecil berlarian, tidak ada obrolan keluarga. Hanya denting jam dinding dan langkah kakinya sendiri. Ia menaruh tas di sofa, melepas sepatu, lalu menyalakan televisi sekadar untuk memecah keheningan. Di ruang makan, meja panjang dengan 10 kursi hanya terisi satu piring. Sinta makan sendirian, menatap layar ponsel sambil menyuap makanan. Kadang ia berpikir, mungkin beginilah konsekuensi dari hidup yang ia pilih. Kesuksesan menuntut kesepian, tapi tetap saja ada bagian dari dirinya yang berharap. Andai saja ada seseorang yang menyapanya ketika pulang, menanyakan bagaimana harinya, atau sekadar tertawa bersama. Malam semakin larut. Sinta duduk di balkon lantai 2, memandang lampu-lampu kota yang berkelip. Dari atas semuanya tampak kecil dan indah, tapi di hatinya ia merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Apakah semua ini benar-benar cukup? Gumamnya pelan. Pertanyaan itu tidak pernah ia jawab. Ia hanya menarik napas panjang lalu menutup mata. Besok dunia akan kembali menuntut dirinya untuk tampil sempurna. Dan seperti biasa, ia akan memakainya sebagai topeng yang membuat orang lain percaya bahwa hidupnya tanpa celah. Yang Sinta tidak tahu, semua gemerlap ini hanyalah permulaan. Hidupnya yang tampak teratur akan segera terguncang oleh sebuah pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan. Pertemuan yang akan membuka kembali masa lalu, mengguncang keyakinannya, dan membuatnya mempertanyakan arti sebenarnya dari keluarga. Hari itu, matahari Jakarta bersinar terik. Jalanan di pusat kota penuh sesak oleh kendaraan, pedagang kaki lima, dan orang-orang yang bergegas. Sinta baru saja tiba di kawasan bisnis yang ramai. Mobil sedan hitamnya berhenti di depan gedung pertemuan, tepat di bawah naungan papan nama yang berkilau. Pak Rudi, sopir setianya, segera turun dan membukakan pintu. Sinta melangkah keluar dengan percaya diri. Sepatunya yang berhak tinggi mengetuk trotoar, menimbulkan suara ritmis yang selaras dengan aura dingin yang ia pancarkan. Seperti biasa, orang-orang menoleh. Ada yang berbisik kagum, ada pula yang hanya melirik sekilas. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran Sinta selalu mencuri perhatian. Ia merapikan blazer putihnya, lalu menatap sekeliling. Seharusnya hari itu berjalan seperti biasa.
rapat penting, presentasi, dan makan siang bersama klien. Tidak ada yang istimewa. Namun hanya beberapa langkah dari pintu gedung, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh tiba-tiba menghadang jalannya. Rambutnya berantakan, wajahnya kusam, dan tangan kurusnya terulur seolah memohon. Orang-orang di sekitar langsung melangkah menjauh, tak ingin terlibat. Non, Sinta. Suara wanita itu bergetar penuh emosi. Sinta menghentikan langkahnya. Alisnya berkerut. Heran mendengar namanya disebut. Ia menatap wanita itu dengan tatapan dingin, mencoba mengenali. Tapi sama sekali tidak ada wajah familiar. "Siapa kamu?" tanya singkat. Suaranya terdengar kaku. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku, ibumu, nak. Aku yang dulu kehilanganmu." Kata-kata itu menusuk udara, membuat beberapa orang yang berada di sekitar mereka terperangah. Beberapa langsung berhenti. Pura-pura sibuk tapi sebenarnya mendengarkan. Sinta membeku. Dadanya terasa dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Ibu kata itu seolah asing sekaligus akrab. Bertahun-tahun ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya telah tiada. Ayah angkatnya tidak pernah mau membicarakannya. Dan kini di tengah keramaian, seorang wanita berpakaian compang-camping mengaku sebagai ibunya. "Jangan main-main dengan saya," ucap Sinta dingin. Ia mencoba menahan gejolak dalam dirinya, tapi wajahnya sedikit berubah. Wanita tua itu semakin mendekat, hampir berlutut. "Aku sungguh ibumu, Sinta. Aku tidak pernah berhenti mencarimu. Maafkan aku yang meninggalkanmu dulu." Orang-orang mulai berbisik. Beberapa menatap iba pada wanita tua itu. Sementara yang lain melihat Sinta dengan rasa ingin tahu. Dalam hitungan detik, suasana di depan gedung bisnis berubah menjadi tontonan kecil. Sinta merasa darahnya naik ke kepala. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian dengan cara seperti ini. Reputasinya sebagai CEO yang berwibawa bisa hancur hanya karena satu kejadian memalukan. Pak Rudi segera maju mencoba menghalangi wanita itu. "Bu, tolong jangan ganggu Ibu Sinta. Ini tempat umum," ucapnya dengan nada sopan namun tegas. Namun wanita itu tetap bersikeras. Tangannya bergetar, mencoba meraih ujung blazer. "Sinta, nak, dengarkan aku sebentar saja. Aku ibumu, aku cukup," bentak Sinta. Suaranya tajam, membuat semua orang yang melihat terdiam sejenak. Ia mundur satu langkah, menatap wanita tua itu dengan kemarahan bercampur rasa malu. "Saya tidak kenal kamu. Jangan pernah coba-coba mengaku sebagai ibu saya lagi. Kalau butuh uang, bilang saja. Jangan gunakan kebohongan kotor seperti ini." Wanita itu terisak. Air matanya jatuh di pipi yang keriput. Namun, Sinta sudah tidak mau mendengar lagi. Ia segera berjalan cepat menuju pintu gedung, meninggalkan wanita itu yang masih memanggil namanya dengan suara parah. "Nak, Sinta, aku sungguh ibumu." Suara itu menggema di telinga Sinta. Bahkan setelah ia masuk ke dalam gedung, ia berusaha menegakkan punggung, menjaga wajahnya tetap tenang, namun di dalam hati ada badai yang bergolak. Di ruang rapat, Sinta duduk di kursi utama. Orang-orang mulai menyiapkan presentasi, tapi pikirannya melayang. Kata-kata wanita tua tadi terus berulang. "Aku ibumu." Ia mencoba menepisnya. Itu pasti hanya penipu jalanan. Banyak pengemis di kota ini yang pura-pura demi mendapatkan uang. Namun ada sesuatu dalam tatapan mata wanita itu yang sulit ia abaikan. Tatapan yang penuh kerinduan, seolah sungguh mengenalnya. Sinta menggenggam pena, menekan ujungnya ke kertas sampai hampir robek. Ia tidak suka perasaannya dikacaukan. Ia terbiasa mengendalikan situasi, tapi kali ini hatinya tidak bisa sepenuhnya dingin. Setelah rapat usai, Sinta memutuskan pulang lebih cepat. Di dalam mobil, ia hanya diam menatap keluar jendela. Jalanan ramai. Orang-orang berlalu lalang. Namun yang terus muncul di kepalanya hanyalah wajah wanita tua itu. Pak Rudi sesekali melirik lewat kaca spion. Ia terlihat ragu, tapi akhirnya memberanikan diri bertanya, "Ibu, tadi di depan gedung itu, apakah benar wanita itu mengenal ibu?" Sinta menoleh tajam. "Tidak,
Dia hanya pengemis yang mencari perhatian. Pak Rudi langsung terdiam. Namun ia bisa merasakan nada suara Sinta tidak sepenuhnya yakin. Mobil melaju melewati persimpangan. Sinta memejamkan mata, mencoba mengabaikan semua pikiran. Tapi ingatan samar masa kecil tiba-tiba muncul. Sebuah nyanyian Nina Bobo. Suara lembut seorang wanita. Lalu bayangan dirinya kecil yang menangis mencari pelukan. Ingatan itu kabur. Tapi nyata ia membuka mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Malam itu di rumah megahnya, Sinta berjalan mondar-mandir di kamar. Laptop terbuka di meja. Namun, ia tidak sanggup bekerja. Pikirannya hanya tertuju pada wanita tua itu. Ia menyalakan televisi untuk mengalihkan diri, tapi berita hiburan malah memutar ulang cuplikan kecil insiden siang tadi. Seorang jurnalis merekam dari jauh momen ketika seorang wanita tunawisma mengaku sebagai ibu dari seorang perempuan sukses. Meskipun nama Sinta tidak disebut, jelas sekali bahwa itu dirinya. Sinta segera mematikan televisi dengan kesal. Rasa malu dan takut bercampur jadi satu. Bagaimana jika gosip itu menyebar? Bagaimana jika dewan direksi mendengar? Semua yang ia bangun bisa runtuh hanya karena seorang wanita misterius. Namun lebih dari itu, ada rasa perih yang tidak bisa ia abaikan. Ia tidak ingin mengakuinya. Tapi bagian terdalam hatinya bertanya, bagaimana jika wanita itu benar? Bagaimana jika aku selama ini hidup dalam kebohongan? Sinta menatap bayangan dirinya di cermin besar kamar. Wajahnya tampak tegar seperti biasa. Namun di balik mata itu, ada keraguan yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Sinta merasa rapuh. Dan ia tahu pertemuan tadi bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Malam yang panjang akhirnya berganti pagi. Sinta terbangun lebih awal dari biasanya. Meski tubuhnya terasa letih, matanya masih menyimpan jejak lelah. Akibat pikirannya yang terus diganggu oleh pertemuan kemarin. Wajah wanita tua itu seolah masih terbayang jelas. Mata sayunya, suara bergetar penuh rindu. Dan kata-kata yang terus menggema. Aku ibumu nak. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan. Lalu bangkit menuju kamar mandi. Air dingin yang membasuh wajahnya tidak cukup untuk menenangkan gejolak hati. Biasanya setiap pagi, Sinta memulai hari dengan rutinitas teratur, olahraga ringan, sarapan cepat, lalu berangkat ke kantor. Namun kali ini ia lebih banyak termenung. Di meja makan, sarapannya nyaris tidak tersentuh. Roti panggang dan kopi yang biasanya habis dalam beberapa menit, kini hanya ia pandangi. Tangannya memegang cangkir, tapi pikirannya jauh melayang. Kenapa aku harus memikirkannya sejauh ini? Gumamnya pada diri sendiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah kebohongan. Banyak orang rela berpura-pura demi uang. Namun, di balik logika dingin yang ia bangun, ada sesuatu yang retak. Bagian kecil dalam dirinya terus bertanya, bagaimana jika benar? Hari itu, meski agenda kantor padat, Sinta memutuskan mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Ia meminta sekretarisnya membatalkan beberapa janji. Alasan yang ia berikan hanyalah perlu istirahat. Tentu saja para staf terkejut. Seorang Sinta yang terkenal perfeksionis hampir tidak pernah menunda pekerjaan. Mobilnya melaju meninggalkan gedung perusahaan. Kali ini tanpa tujuan jelas, ia hanya ingin menjauh, mencari udara segar. Tatapannya menerawang keluar jendela melihat gedung-gedung tinggi yang sudah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Tanpa sadar, mobil itu berbelok menuju sebuah kawasan lama di Jakarta. Jalanan sempit, rumah-rumah tua berdiri rapat. Jauh dari kesan mewah yang biasa ia lihat, ada sesuatu dalam suasana itu yang membuatnya berhenti. Ia menyuruh Pak Rudi memarkirkan mobil di pinggir jalan. Sinta turun melangkah perlahan. Aroma tanah basah, suara anak-anak bermain, dan pedagang sayur yang berteriak menawarkan dagangan memenuhi udara. Semua terasa asing sekaligus akrab, seperti pernah ia lihat di mimpi, atau mungkin di masa kecil yang samar.
Ia berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang catnya mulai pudar. Entah mengapa, dadanya berdebar. Ada kilasan ingatan. Dirinya kecil duduk di beranda. Seorang wanita menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lembut. Ingatan itu cepat hilang, tapi cukup untuk membuatnya goyah. "Bu, apakah ibu pernah tinggal di sekitar sini?" tanya Pak Rudi. Hati-hati, mungkin heran melihat majikannya termenung. Sinta menoleh, matanya sedikit berkaca. "Entahlah, Ruth, aku sendiri tidak yakin." Malam harinya setelah kembali ke rumah, rasa ingin tahu semakin kuat. Sinta akhirnya memberanikan diri membuka kotak kayu tua di dalam lemari. Kotak yang jarang ia sentuh. Itu peninggalan yang diberikan ayah angkatnya ketika ia beranjak dewasa. Katanya berisi sedikit kenangan masa kecil. Dengan hati-hati ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa benda foto dirinya kecil, boneka lusuh, dan selembar kain bayi yang warnanya sudah memudar. Tangannya gemetar ketika menemukan sebuah foto lama. Foto itu menampilkan dirinya saat berusia sekitar 3 tahun. Duduk di pangkuan seorang wanita muda. Wajah wanita itu samar, sedikit kabur, tapi matanya mirip dengan wanita tua yang ia temui kemarin. Sinta terdiam. Nafasnya tercekat. Apakah mungkin dia benar? Namun ingatan yang ia miliki terlalu sedikit. Ia hanya ingat suara nyanyian, belayan lembut lalu kosong. Semua menghilang, seolah ada bagian hidupnya yang sengaja dihapus. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia segera menutup kotak itu, takut jika terlalu dalam menggali. Tapi semakin ia mencoba menutup, semakin rasa penasaran itu menyiksa. Keesokan harinya, Sinta memberanikan diri berbicara dengan ayah angkatnya, Darmawan. Hubungan mereka memang renggang, tapi ia tahu hanya lelaki itulah yang bisa memberikan jawaban. Mereka duduk di ruang kerja Darmawan, yang penuh buku dan dokumen. Lelaki itu sudah beruban, tapi sorot matanya tetap tajam. Sinta berusaha mengatur nada suaranya, agar tidak terdengar rapuh. "Pak, ada hal yang ingin saya tanyakan," ucapnya hati-hati. Darmawan menutup buku yang sedang ia baca. "Apa itu?" Sinta menarik napas panjang. "Kemarin ada seorang wanita yang mengaku sebagai ibu kandung saya." Wajah Darmawan langsung berubah. Alisnya mengerut dan sorot matanya tajam seperti pisau. "Apa? Siapa dia? Saya tidak tahu namanya. Dia seorang pengemis. Tapi cara dia menyebut nama saya dan matanya entah kenapa membuat saya merasa." "Cukup," Sinta potong Darmawan dengan nada keras. "Jangan percaya pada omong kosong orang jalanan. Kau ini pemimpin perusahaan besar. Jangan biarkan hal-hal bodoh seperti itu mengganggu pikiranmu." "Tapi Pak, saya hanya ingin tahu sebenarnya siapa ibu saya." Ruangan hening. Darmawan menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Yang perlu kau tahu hanyalah ibumu sudah tiada. Kau diasuh olehku karena aku sahabat ayahmu. Itu saja. Tidak ada yang lain. Tapi kenapa saya tidak pernah diberi penjelasan lebih?" Suara Sinta mulai bergetar. "Kenapa masa kecil saya seperti potongan yang hilang?" Darmawan berdiri. Suaranya semakin tegas. "Tidak semua masa lalu perlu diingat. Sinta, fokuslah pada masa depan. Ingat, kesuksesan adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Jangan buang waktumu dengan bayangan kosong." Sinta terdiam. Kata-kata itu persis sama seperti yang selalu ia dengar sejak kecil. Dan sekali lagi perasaannya dipatahkan. Ia bangkit dari kursi menahan air mata yang hampir jatuh. "Baik, Pak." Lalu ia pergi meninggalkan ruangan dengan dada sesak. Malam itu, Sinta berdiri di balkon rumahnya. Angin malam berhembus lembut, tapi hatinya terasa berat. Ingatan samar masa kecil, foto lama, dan tatapan wanita tua itu bercampur menjadi satu. Ia tahu ayah angkatnya berusaha menutup sesuatu. Dan kini rasa penasaran itu semakin membara. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Kalau memang benar ada yang disembunyikan,
Aku harus menemukan jawabannya, bisiknya pelan. Di langit malam, bintang-bintang redup seolah menyimpan rahasia. Sinta menatap jauh. Sadar bahwa perjalanan mencari jejak masa lalu baru saja dimulai. Suasana taman kota yang biasanya riuh dengan tawa anak-anak dan pedagang balon terasa sedikit lengang. Pohon-pohon rindang bergoyang pelan diterpa angin menebarkan aroma dedaunan basah setelah hujan siang tadi. Sinta berdiri di dekat sebuah bangku taman. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku mantel. Hatinya penuh kegelisahan setelah beberapa hari mencoba melupakan kejadian di depan gedung perusahaannya. Rasa penasaran justru semakin mengganggu. Ia tahu wanita tua itu sering terlihat di kawasan taman ini. Dan entah dorongan apa, hari ini ia datang sendirian tanpa sopir, tanpa pengawal. Langkah kecil terdengar mendekat. Sinta menoleh dan di sana duduk di ujung bangku dengan pakaian lusuh, wanita itu menatapnya. Mata sayu itu kembali memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rindu yang dalam sekaligus penyesalan. Non Sinta, suara wanita itu bergetar. Sinta menelan ludah. Ada dorongan untuk pergi, tapi kakinya seakan tertambat. Ia melangkah mendekat lalu duduk dengan jarak aman di sisi lain. "Kau berani sekali datang lagi?" ucap Sinta dingin. Meski hatinya berdebar, wanita itu mengangguk pelan. "Karena aku tidak bisa terus diam, nak. Aku ingin kau tahu kenapa aku meninggalkanmu dulu." Kalimat itu membuat dada Sinta terasa sesak. Ia mengatupkan rahang, bersiap mendengar sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan. Wanita itu menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu aku hanyalah seorang gadis desa yang miskin. Aku menikah muda, berharap hidupku akan lebih baik. Tapi suamiku, ayah kandungmu, meninggal dunia saat kau masih bayi. Sejak itu hidupku jungkir balik. Aku tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya keluarga yang mampu menolong. Semua orang hanya memandang rendah. Air mata menetes di pipinya yang keriput, tangannya yang kurus bergetar ketika ia menggenggam ujung rok lusuhnya. Aku berusaha keras merawatmu, tapi setiap hari perutku kosong, tubuhku lemah. Aku sering hanya bisa memberimu air putih ketika kau menangis minta susu. Orang-orang mencibir mengatakan, aku wanita gagal. Tekanan itu, rasa tak berdaya itu membuatku hancur." Sinta terdiam. Jemarinya menggenggam erat lutut. Hatinya berusaha menolak cerita itu. Tapi bayangan samar masa kecilnya tiba-tiba muncul lagi. Dirinya menangis dalam pelukan seorang wanita. Suara lirih yang berulang kali meminta maaf. "Aku ingat," bisiknya tanpa sadar. Wanita itu menoleh, menatapnya dengan terkejut dan penuh harap. "Kau ingat, nak?" Sinta mengangguk pelan meski wajahnya tetap tegang. "Hanya samar, aku." Sinta menatapnya lama. Dalam tatapan itu, ia melihat kerapuhan seorang manusia yang sudah kalah oleh hidup. Seorang ibu yang kehilangan segalanya, termasuk harga diri, tapi masih menyimpan secercah cinta untuk anaknya. Aku benci padamu," kata Sinta dengan suara pecah. "Benci karena kau meninggalkanku. Benci karena kau muncul dan merusak hidupku, yang sudah kususah payah. Benci karena kau membuatku merindukan sesuatu yang seharusnya tidak ada lagi." Wanita itu menunduk, menangis terseduh. "Aku pantas dibenci." Tapi di saat yang sama, Sinta menutup wajahnya dengan tangan. "Aku tidak bisa berhenti ingin memanggilmu, Ibu. Aku tidak bisa mematikan perasaan itu." Ruangan itu dipenuhi tangisan. Dua hati yang sama-sama terluka, sama-sama kehilangan akhirnya bertemu dalam luka yang sama. Beberapa menit mereka terdiam, hanya isak yang terdengar, hingga akhirnya Sinta menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menatap wanita itu dengan mata merah. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar percaya padamu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli. Kau sudah ada di hadapanku, dan aku tidak bisa menutup mata."
Wanita itu mengangguk pelan, wajahnya penuh harap. Itu lebih dari cukup, nak. Aku tidak meminta banyak, hanya kesempatan. Meski sedikit, Sinta memandangnya lama, lalu akhirnya menggenggam tangannya. Aku terluka, Bu. Sangat terluka, tapi mungkin luka inilah yang akan mengajariku sesuatu tentang siapa aku sebenarnya, tentang apa arti keluarga. Wanita itu kembali menangis, kali ini sambil tersenyum tipis. Kau jauh lebih kuat dariku. Aku bangga padamu, nak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Meski hatinya masih penuh luka, setidaknya ia tahu, cintanya pada sosok ibu tidak pernah benar-benar hilang. Namun, jauh di lubuk hatinya, Sinta juga sadar bahwa luka ini tidak akan sembuh dengan mudah. Luka ini adalah bagian dari dirinya, bagian dari perjalanan yang akan ia bawa selamanya. Pagi itu, matahari menyinari kota dengan cahaya keemasan. Jendela besar apartemen Sinta memantulkan kilau langit biru. Tapi kali ini, ia melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Biasanya, setiap pagi ia langsung sibuk dengan telepon, rapat, dan tumpukan dokumen. Namun hari ini, ia membiarkan dirinya duduk diam di sofa. Secangkir teh hangat di tangan, menikmati ketenangan yang jarang sekali ia izinkan hadir. Banyak hal telah berubah dalam beberapa minggu terakhir. Hidupnya yang dulu teratur, dingin, dan hanya dipenuhi ambisi, kini berantakan karena hadirnya seorang wanita tua yang mengaku sebagai ibunya. Meski kebenaran pahit telah terbuka, meski luka yang ditinggalkan terasa perih, ia merasa anehnya lebih manusiawi. Wanita itu ibunya, atau mungkin bukan. Sinta belum benar-benar berani memastikan masih dirawat di rumah sakit. Sinta tetap datang setiap hari. Ia tidak lagi mencari jawaban hitam putih. Tidak lagi memaksa kepastian apakah wanita itu benar-benar ibunya. Kini ia hanya datang, duduk di sisi ranjang, mendengarkan cerita, atau sekadar menggenggam tangan yang rapuh itu. Terima kasih sudah mau menjengukku terus, kata wanita itu suatu sore. Suaranya lirih tapi penuh syukur. Sinta tersenyum samar. Mungkin aku tidak bisa memaafkan semua yang kau lakukan, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu sendirian. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu sudah lebih dari cukup bagi Sinta. Kalimat itu menjadi titik balik. Ia sadar hidup bukan tentang siapa yang benar atau salah, bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk hadir bagi orang lain. Meski dengan segala ketidaksempurnaan mereka. Perubahan itu juga terlihat di kantor. Beberapa minggu lalu, Dewan Direksi masih mempertanyakan integritasnya setelah gosip tentang kedekatannya dengan seorang pengemis meledak di media. Tapi Sinta tidak lagi gemetar menghadapi mereka. Dalam rapat besar, ia berdiri dengan tenang menatap semua pasang mata yang penuh kecurigaan. Ya, kalian semua benar. Wanita itu pengemis. Dia bukan siapa-siapa. Tapi dia manusia. Dan jika aku sebagai pemimpin tidak bisa menghargai manusia, hanya karena status sosial mereka, maka aku tidak pantas duduk di kursi ini. Ruangan mendadak hening. Beberapa wajah tampak kaku, beberapa lain menunduk malu. Selama ini kita terlalu sibuk mengejar angka, mengejar keuntungan, sampai lupa bahwa bisnis ini berjalan karena manusia. Mulai hari ini aku ingin perusahaan kita lebih dari sekadar mesin uang. Aku ingin kita benar-benar memberi dampak. Ucapan itu mengejutkan banyak orang. Tapi justru dari situ perlahan Sinta mendapat kembali kepercayaan. Tidak semua mendukungnya, tentu saja. Tapi banyak yang mulai melihatnya sebagai pemimpin yang berbeda. Bukan sekadar wanita muda ambisius, melainkan seseorang yang berani berdiri dengan nilai. Perubahan Sinta juga terasa di luar ruang rapat. Ia mulai sering berjalan kaki pulang kantor melewati jalan-jalan yang dulu ia hindari,
karena terlalu kumuh. Ia sesekali berhenti berbincang dengan pedagang kaki lima, bahkan membeli makanan mereka tanpa merasa risih. Di dalam hatinya ada sesuatu yang ia kejar. Bukan lagi gelar, bukan lagi pujian, melainkan sebuah koneksi sederhana dengan orang-orang di sekitarnya. Sesuatu yang dulu selalu ia abaikan. Suatu malam, ia duduk di bangku taman kota, melihat anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Hatinya hangat, tapi juga sedikit perih. Andai aku dulu punya masa kecil seperti itu, pikirnya. Namun ia segera tersenyum. Ia tahu masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa ia lakukan hanyalah menciptakan hari esok yang lebih baik. Dengan keberanian baru, Sinta mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil untuk membantu kaum miskin kota. Memberi mereka akses kesehatan dan pendidikan. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk liputan media, melainkan karena ia benar-benar merasakan getirnya hidup di jalanan, meski hanya lewat cerita ibunya. "Apa kau yakin ingin melakukan ini?" tanya-tanya suatu kali sambil memandang proposal yayasan di meja. Sinta mengangguk mantap. "Aku yakin selama ini, aku pikir kekayaan bisa membuatku bahagia. Tapi aku baru sadar, berbagi justru membuatku lebih hidup." Meski begitu, hubungan dengan ayah angkatnya masih belum sepenuhnya pulih. Surya tetap sulit menerima pilihan Sinta yang terus mendekat pada wanita itu. Namun, kali ini Sinta tidak lagi berusaha keras untuk memaksakan. Ia membiarkan waktu yang menjawab. "Pak, aku tahu kau kecewa," kata Sinta suatu malam saat makan bersama. Suasana kaku di antara mereka. Surya menatapnya tajam, lalu menghela napas. "Aku hanya takut kau disakiti lagi." Sinta tersenyum tipis. "Mungkin memang aku sudah tersakiti, tapi luka itu yang membuatku lebih kuat. Kau mengajarkanku banyak hal, Pak. Sekarang izinkan aku berjalanku sendiri." Surya terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Mungkin itu bukan restu penuh, tapi setidaknya ada sedikit penerimaan. Hari-hari berlalu, luka di hati Sinta tidak benar-benar hilang. Setiap kali melihat ibunya di ranjang rumah sakit, setiap kali mendengar tangisan kecilnya di malam hari, Sinta merasakan tusukan perih yang sama. Tapi perlahan, luka itu tidak lagi melumpuhkan. Luka itu menjadi bagian dari dirinya. Bagian dari perjalanan yang mengajarkannya arti kehilangan dan arti bertahan. Suatu sore saat matahari terbenam, Sinta duduk di tepi ranjang rumah sakit. Ia menatap ibunya yang tertidur. Wajahnya damai di bawah cahaya oranye senja. Dalam hati ia berbisik, "Mungkin aku tidak pernah benar-benar mengenalmu. Mungkin aku tidak akan pernah tahu seluruh kebenaran. Tapi satu hal yang pasti, aku merindukanmu. Dan kerinduan itu sudah cukup untuk membuatku bertahan." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata amarah, melainkan air mata penerimaan. Beberapa bulan kemudian, yayasan yang ia dirikan mulai berjalan. Ia sering mengunjungi sekolah-sekolah kecil di pinggiran kota, berbicara dengan anak-anak, memberi mereka semangat. Di sana, ia melihat wajah-wajah lugu yang penuh harapan. Wajah yang dulu mungkin tidak pernah ia miliki, tapi kini bisa ia jaga. Di satu kesempatan, seorang anak perempuan menarik tangannya. "Kak Sinta, kalau aku besar nanti aku mau jadi sepertimu. Tapi aku juga mau tetap punya waktu buat ibuku." Kalimat sederhana itu menohok hati Sinta. Ia tersenyum sambil menahan tangis, lalu berjongkok dan menatap mata anak itu. "Jangan jadi seperti aku, nak. Jadilah lebih baik. Jangan pernah lupakan ibumu, apapun keadaannya." Malam itu, Sinta kembali ke apartemennya. Ia berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang. Angin malam berembus, membawa rasa damai yang jarang ia rasakan sebelumnya. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Sebuah refleksi mengalir. Kadang orang yang paling kita rindukan bukanlah yang kembali, tapi kerinduan itu sendiri yang mengajarkan kita
arti kehilangan dan kekuatan. Ya,